Gue sih lebih ke harapannya kayak gini sih bang. Eh, Masalah wisuda oke lah nanti aja gitu. Tapi yang lebih gue butuhin sekarang adalah eh, apa ijazah itu sendiri gitu. Karena itu bakal penunjang gue buat nyari kerjaan intinya gitu. Oke. Tapi gue kira mau ketua BEM adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, berarti lu termasuk mahasiswa sukses dong. Hai. Pemirsa. Oke, selamat datang di podcast pertama kita ya. Iya, ini akhirnya jadi project pertama kita sih. Project pertama kita. Setelah bertahun-tahun Berbulan-bulan dan itu sebelum pandemi ini ya. Betul. Di 2015 kalau nggak salah. Buset, jauh banget anjir. Jauh sekali. Ya intinya karena ini pertama kita ya kan, Oke. podcast pertama kita, wawancara sih. Ya ceritanya sharing-sharing aja sih. Yes, Ya kan lebih biasanya sharing. kalau anak pertama itu kan biasanya kan ada makanan gitu ya kan. Lahiran gitu kan pasti kan ada syukuran. Iya. Ini bentuk syukuran kita dulu. Ini Ya. boleh dimakan nggak sih? Ntar dulu dong. Belum 4 jam. Gue pengen makan gitu. Ntar dulu. Ya karena ini kan masih baru pertama jadi Oh, iya. ini dulu. Ah. Ntar kalau udah project-project seterusnya. Ini bakal ya. jadi tumpeng segini ya. Wah jangan. Abangnya. Abang ya gue tahu. Abangnya. Ya, abang tukang tumpengnya. Iya sih. Dan tukang buahnya. Kita bawa ke sini ya kan. Kita tanya satu-satu. Ya kan? Oke. Kacau. Mumpung pertama ya kan. Iya. Katanya lu baru pertama kali lulus kuliah. Alhamdulillah. Ya tahun ini jadi lulus kuliah. Jadi akhirnya ya. Awalnya tuh nggak jadi. Enggak juga. Gimana? Enggak juga. Jadi sempat ada polemik di situ kan, bakal ada sidang skripsi atau online atau offline kayak gitu. Oke, itu tadinya sidangnya mau antara online atau offline Iya. karena itu ada pandemi, ya kan? Betul. Terus dan akhirnya manajemen dari kampus memutuskan untuk sidang online dengan menerapkan protokol kesehatan kayak gitu. Oke. Tapi menurut gua gini ya, sidang online tuh kalau bagi gua sebagai yang udah pernah jadi mahasiswa, ya dan kayaknya nggak mau lagi sih gua jadi mahasiswa, kayak rumit ya. Oh, nggak mau lanjut S2 bang? Cukup, duitnya nggak mampu. Iya. Duitnya nggak mampu. Iya. Gini, kalau menurut gue sih, kalau untuk offline, kalau online itu sidang online itu menurut gue kurang, estetikanya itu kurang. Betul. Karena apa? Karena bagi gue gini, ketika lu udah susah payah gitu kan, kuliah 4 tahun gitu bersama teman-teman lu, terus lu ngerjain rame-rame, terus ketika udah mau 1 semester lagi, lu kayak ngerjain itu lu sendiri-sendiri gitu, terus nggak bisa nanya, bro ini bab 1 bab sampai bab 4 gimana, tolong kerjain gitu ya kan, ketikin lah minimal ya kan, atau enggak karena kita kan kuliah IT ya kan, Betul. nggak bisa ngoding ya kan. Iya. Nah terus kayaknya waduh gimana nih, gue nggak tahu codingnya gimana nih ya kan, kayak rasanya kurang gitu. Kalau kuliah online ini itu feelnya gimana sih gitu? Jadi lebih kayak biasa aja sih bang. Biasa aja kan? Cuman kayak misalkan yang lu harus bangun pagi gitu kan buat siap-siap ke kampus, berangkat gitu kan, ketemu teman-teman kayak gitu. Ya kita kan karena kita kelas karyawan ya, jadi habis penat kerja ibaratnya kuliah itu sebagai tempat buat ketemu sama teman-teman sebaya gitu kan. Kalau di kerjaan kan bisa jadi itu temannya bukan seumuran gitu. Kalau Iya. di kampus kan bisa ketemu sama teman seumuran. Nah ketika lu biasanya harus pagi-pagi siap persiapan gitu, maksudnya kayak mandi apa segala macam buat berangkat ke kampus, dan itu sekarang lu cuma harus di rumah aja gitu. Iya di rumah aja. Tapi kalau menurut gue sih kuliah online ya, gak enaknya tuh nggak dapet uang saku. Itu dia. Sekarang gini, gue kalau biasa kuliah, mah minta ongkos mau kemana? Kuliah, ya kan. Iya. Sekarang kalau ditanya, mah minta ongkos mau kemana? Mau kuliah, kan di rumah aja. Tapi kan bisa bang buat alasan buat beli paket data gitu. Paket data kan diperlukan di situ. Tapi kan Nggak dikasih. nggak dikasih. Iya. Tinggal pakai tetting mana aja. Pas pakai tetting buka Bigo Live. Tapi kalau menurut gue nih, kan harus ada wisuda. Iya. Ya kalau lulusan itu tanpa wisuda tuh kayak ibaratnya lu makan tanpa ada minum. Betul. Ya nggak sih, ya kan. Nah, kira-kira lu nih yang baru kelar sidang ya kan, berarti di kampus lu tuh ada wisuda nggak sih? Apa ada wisuda tapi
tapi entah gitu wisudanya entah kapan gitu, bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Atau untuk informasi selanjutnya tentang kampus lu gimana? Oke, kalau dari info tentang kampus sih, ya walaupun di kampus-kampus lain sudah mencontohkan buat wisuda online ya, dari kita sih belum ada kayak info ini bakal wisuda online atau offline gitu, belum ada keputusan kayak gitu sih, belum ada keputusan yang mengarah ke sana kan, karena kan dari keputusan pemerintah daerah juga sebelum masa transisi dari PSBB ke ini kan, terus kita PSBB lagi kan. Nah di situ mungkin dari situ manajemen tuh belum bisa buat ngambil keputusan bakal wisuda online atau offline gitu. Jadi masih abu-abu lah ibaratnya gitu. Kita belum tahu itu bakal kayak gimana, cuman ya mudah-mudahan jangan online lah ya. Iya. Tapi gini sih, gue sempet sih waktu itu, lo kalau lo pernah lihat tuh di Instagram tuh ada wisuda online yang lewatin ini, yang pakai video call gitu, ya nggak sih? Pernah lihat nggak lo? Itu menurut gue ya, feel gue nih, gue nggak tahu nih kalau mahasiswa luar dan mahasiswa yang merasakan ya. Lu dipanggil, terus tapi lu tidak merasakan feel dari tempat wisuda. Betul. Ya nggak sih? Kayak ibaratnya lu kayak Kasian banget. iya maksud gua ya, lu udah bayar wisudanya, pasti dong ada biaya dong, karena kan butuh, nggak mungkin kampus asal dong siapa yang mau patungan kuota, nggak mungkin pasti ada. Terus kayak, nah pasti kan mereka bayar, terus juga ijazahnya itu kan nggak asal sembarang cetak, lu nih gua kasih lu print, nggak mungkin, karena pasti dicetakin oleh dari kampus. Nah itu ada biaya pula ya kan, dan lu harus bayar gitu. Gua yang melihatnya, tidak merasakan ya, gua melihatnya tuh kayak ya ngapain gitu, Ada yang kurang. kayak kentang gitu, kayak Betul. aduh, gua nggak feel gitu, gua wisuda tapi gua nggak ada wisuda, ngerti gak sih? Lu ada tapi kayak nggak ada gitu, dikirimnya via file aja, jadi tidak ada hard cover ya, jadi hanya file. Jadi kalau misalkan lu daftar itu udah ada filingnya udah ada, tapi lu tidak boleh hard cover. Kenapa? Karena dikhawatirkan pertama kan bentuk kertas itu nggak sembarangan dong. Terus juga kan kayak misalkan bahannya glossy atau matte itu nggak sembarangan. Bisa jadi beda-beda kan kalau. Nah, ntar kalau misalnya ada yang di satu instansi, loh kayak beda nih, ya kayak wah ini kayaknya percuma nih, universitas lu termuka ternyata kertasnya beda gitu kan. Kayak gitu. Ntar pas di print kertasnya ya kan kertas minyak. Lengket. Kertas minyak buat. Nah, menurut lu nih ya, kalau misalkan misalnya seandainya lu ngerasain di feel di gitu, maksudnya tetap ada wisuda gitu, tidak menunggu harus lama sampai, ya kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan ya kan. Toh juga pemerintah kita sudah berjuang ya kan, pemerintah daerah pun juga sama ya kan, pasti setiap kampus juga cari yang terbaik lah. Dan gua rasa juga wisuda online yang sudah dijalankan dari universitas juga, yang lain juga gua rasa itu pilihan yang terbaik mungkin ya. Betul. Nah kalau lu nih ngerasain di wisuda online, Waduh. hati lu tuh Kayaknya enggak deh. Gue sih lebih ke harapannya kayak gini sih bang. Masalah wisuda oke lah nanti aja gitu. Tapi yang lebih gue butuhin sekarang adalah ijazah itu sendiri gitu, karena itu bakal penunjang gue buat nyari kerjaan, intinya gitu. Tapi walaupun ya bisa jadi misalkan gitu kan wisudanya itu bakal diundur di tahun selanjutnya, yang penting kita tuh udah dapat sertifikat, dapat ijazah dulu gitu. Itu buat penunjang kita buat ngelamar kerjaan gitu. Itu lebih ke harapan sih bang. Kalau karena dari info dari manajemen kampus kan belum ada gitu kan, kayak gitu. Tapi menurut lu nih, lu termasuk mahasiswa sukses nggak sih? Karena dia ini ketua BEM. Pertanyaannya berat loh. Ketua BEM tahun 2000 berapa? 2019. 2019 2020 ya? Iya. 2019 2020 dia jadi ketua BEM. Itu kalau menurut ya, karena gini, orang pasti berpandangan ketua BEM adalah sesuatu jabatan tertinggi di mahasiswa. Ya kan? Karena gue kira mau ketua BEM adalah sesuatu yang bisa dibanggakan.
Buat apa kuliah? Udah geleng-geleng dulu. Ya udah lanjut. Sebenarnya tidak dibanggakan sih menurut gua, jabatan itu berat ya. Jabatan Iya. itu berat ya kan. Tergantung bagaimana mengembannya ya kan. Nah, berarti lu termasuk mahasiswa sukses dong. Karena kan udah kuliah ya kan, terus habis itu kuliah juga biaya sendiri ya kan. Terus ditambah jadi ketua BEM Iya. ya kan. Ketua BEM walaupun hanya satu periode ya. Iya, Bang. Tadinya mau dua. Enggak. Tadi mau dua. Nggak lulus. Cuma cukup istri aja yang dua. Ya. Satu aja belum dapet. Ya, terus sekarang dia lulus kuliah. Setelah lulus kuliah itu lu berapa bulan sih dapat pekerjaan itu? Setelah lulus kuliah sebenarnya gue udah dapat kerjaan di ini juga sih Bang, maksudnya ya buat biaya kuliah gue juga kerja juga gitu. Terus ya waktu itu sempat resign kan dari kerjaan yang lama. Setelah lulus kuliah berarti gue lulus kuliah kan belum dideklarasikan. Iya, tapi kan setidaknya secara harfiah ketika lu udah sidang dan dinyatakan ada nilainya, Oh ya. itu dinyatakan lulus. Oke. Meskipun tanpa syarat. Maksud gua adalah lu tidak keluar itu secara baik-baik, dalam artian lu masih ada ikatan bahwa nama lu sebagai mahasiswa. Iya. Belum dinyatakan sah. Baru ijabnya, baru akadnya bahwa lu sah Lulus. gitu, lu lulus, tapi kan lu belum melewati wisudanya gitu. Jadi kalau untuk masalah dapat kerjaan setelah lulus itu kebetulan pas kemarin udah selesai nyusun skripsi nih, terus udah mau ancang-ancang mau sidang kan, udah mau persiapan sidang, itu alhamdulillah udah dapat kerjaan lagi gitu. Oke. Walaupun di tengah pandemi Di gitu. tengah pandemi. Iya, Berarti lagi di tengah pandemi. lu adalah satu dari sekian mahasiswa sukses dong. Bisa dibilang begitu? Gue nggak bisa menilai kayak gitu sih. Kenapa? Karena lebih ke apa, struggle sih Bang. Waduh, berat nih. Berat. Struggle. Jadi ya teman-teman bisa mungkin menilai gue mahasiswa sukses dengan kerja terus kuliah habis itu ikut organisasi kayak gitu. Berat dong. Iya berat. Ya kan gue bilang tadi struggle gitu. Lebih ke gimana gue berjuang di situ gitu. Berarti- bukan mengharapkan buat jadi mahasiswa sukses, bukan. Berarti tidak bisa menilai sukses itu dari pengalaman ya. Ya sukses itu menurut gue lebih ke pencapaian siapa yang udah lu capain sih gitu. Oke. Gitu. Cuman di diri gue sendiri kalau lu berarti udah jadi mahasiswa sukses, gue nggak bisa bilang kayak gitu sih Bang, gitu. Karena apa ya, mahasiswa sukses itu apa sih ini sih sebenarnya? Ya pokoknya intinya setiap orang itu ya punya pendirian masing-masing lah ya kan. Iya. Gua terutama teman gua juga nggak berhak lah menilai ataupun mengatur ya kan. Setiap universitas itu atau setiap orang itu punya pemikiran dan jalan yang terbaik ya kan. Tergantung, kalau nonton Naruto mempunyai jalan ninjanya sendiri ya kan. Jalan ninja, ada jalan ninja apa sih dia? Itu Gitu. pokoknya. Terima kasih udah nonton kita ya kan. Ya makasih udah setia sampai menit ke sekian ini gitu kan. Jangan lupa like, subscribe, komen, Dan share. share. Terima kasih, sampai jumpa. Permisi pemirsa.